Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui satu hadis riwayat Imam Ahmad memampatkan perjalanan umat ini ke dalam 5 babak. Ya. Sejak awal Nabi diutus sampai angin lembut nanti berhembus, perjalanan umat ini akan melalui 5 babak. Kata Nabi, babak pertama, kalian mengalami babak yang namanya an-nubuwah, kenabian. Dan sudah berlalu. Babak kenabian tidak berlangsung lama, dia hanya berlangsung 23 tahun. Nabi diangkat jadi nabi usia 40, wafat usia 63. Itu babak yang terbaik kepemimpinannya, karena langsung yang memimpin generasi awal umat ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebut sebagai era kenabian, babak kenabian. Ini babak kepemimpinan terbaik sepanjang sejarah umat manusia, bukan umat Islam saja. Karena Nabi kita bukan sembarang Nabi. Nabi kita adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin alaihimussalam, penghulunya para Nabi dan para Rasul. Berarti ketika beliau menjadi pemimpin, itulah pemimpin terbaik sepanjang sejarah Bani Adam. Belum ada tandingannya. Ya bayangkan, hanya dalam tempo 23 tahun Nabi dengan para sahabat, generasi terbaik umat ini, diizinkan Allah mengubah wajah Jazirah Arab 180 derajat. Yang tadinya tenggelam dalam zulumatil jahiliyah, kegelapan jahiliyah, hidup di dalam naungan nurul Islam, cahaya Islam. Yang tadinya hidup di dalam dolalatis syirk, kesesatan syirik, hidup di dalam tegaknya tauhid. Masya Allah, hanya dalam 23 tahun, tidak ada seperempat abad. Sudah berlalu babak pertama. Terus datang babak kedua, kata Nabi, namanya apa? Namanya babak khilafatun ala minhajin nubuwah, babak kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian dalam hal kepemimpinannya. Itulah babak yang kata Nabi, setelah aku wafat, kata Nabi, akan muncul para khalifah 30 tahun, dan sesudah itu raja-raja bermunculan. Nah, jadi babak kedua adalah babak kepemimpinan terbaik setelah Nabi Muhammad SAW, terdiri dari para sahabat pilihan, sahabat-sahabat utama. Mereka dijuluki khulafaur rasyidin, khalifah-khalifah yang lempeng, kata orang Betawi, lurus, ya, adil, jujur, bijaksana, nyunnah, istiqomah kepemimpinannya. Siapa mereka? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Hasan bin Ali. Berlalu babak kedua, sudah berlalu, dan itu generasi terbaik kepemimpinannya setelah kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah berlalu, hanya berlangsung 30 tahun. Terus datang babak ketiga, kata Nabi, summa takunu mulkan na'adhan, lalu datanglah era raja-raja yang menggigit. Nah, apa yang terjadi di babak ketiga? Di babak ketiga sebenarnya jelas ada perbedaan dengan babak kedua, tetapi sambil ada perbedaan, ada kemiripannya juga. Apa kemiripannya, persamaannya? Persamaannya, di babak ketiga umat Islam memiliki pemimpin-pemimpin yang gelarnya nggak berubah, khalifah gelarnya. Dan kalau pemimpinnya julukannya khalifah, berarti sistem bermasyarakat bernegaranya namanya apa? Namanya apa? Khilafah, ya kan? Dan ciri khas khilafah yang paling utama apa? Allah dan Rasul. Rasulnya dijadikan top priority of obedience, ya, dijadikan ketaatan yang paling utama, dan dalam bentuk nyatanya Al-Quran dan Sunnah dijadikan dustur, ya, konstitusi, ya. Itu jelas. Cuma ada perbedaannya. Perbedaannya apa? Di dalam babak ketiga era mulkan adhan itu, jika seorang khalifah wafat, maka penggantinya itu ditetapkan berdasarkan cara-cara kerajaan. Sedangkan dalam sistem kerajaan, kalau pemimpinnya wafat, biasanya penggantinya siapa? Bisa anaknya, bisa adik kandungnya, bisa keponakannya, bisa sepupunya, pendek kata keluarga besarnya. Babak ketiga ini berlangsung lama sekali. Berapa lama dia berlangsung? 1302 tahun, Pak. Umat ini menyaksikan era mulkan adhan. Pada masa itu silih berganti jatuh bangun kerajaan-kerajaan Islam. Tetapi dari semua kerajaan-kerajaan itu yang terkenal 3. Daulat Bani Umayyah, keluarga Umawi, Daulat Bani Abbasiyah, dan Kesultanan Utsmani Turki. Ya, berlangsung 13 abad, ya, lamanya. Dan kita tidak boleh tutup mata akan realitas sejarah bahwa kadang-kadang selama 13 abad itu umat Islam memiliki khalifah yang adil, kadang-kadang punya khalifah yang zalim. Tidak bisa kita tutup mata. Tapi sekalipun khalifahnya zalim,
Umat pada masa itu tidak berpikir berontak. Karena apa? Karena mereka memandang kezaliman khalifah itu sifatnya temperamen, karakter pribadi. Sementara secara sistem umat merasa aman dan nyaman dan tentram di bawah naungan kitabullah was sunnah. Ngerti ya? Khilafah itu rumah besar kita, Pak. Kesultanan Utsmani Turki, yaitu kekhalifahan yang terakhir, itu luar biasa besarnya wilayahnya, Pak. Membentang dari Afrika Barat, Maroko, sampai ke Indonesia bagian timur, Maluku. Itulah wilayah kita, Pak, dahulu kala. Luar biasa. Jadi saudaraku rahimakumullah, terjadi peristiwa yang besar sekali. Karena apa? Karena babak ketiga itu berakhir ditandai dengan runtuhnya rumah besar kita, Pak.